Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asri, selamat datang di channel Asri Asri, channel yang membahas tentang dunia arsitektur, review desain dan juga tips sederhana seputar rumah tinggal. Dan di sini saya sedang berada di rumah kediaman dari Bapak Afis. Beliau salah satu arsitek yang berada di Malang Raya. Kita nanti akan sedikit berbincang dengan beliau terkait dengan mungkin firmanya beliau. Dan juga sebelum saya lanjutkan, bila Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar Anda bisa ikuti update video dari Asri Asri. Seperti apa ulasannya, simak terus. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak Afis. Beliau owner dari Biro Jasa Imaginer Arsitek. Ini segmen pertama saya di Asri Asri ini, yaitu segmen ngobras ya. Ngobras itu artinya ngobrol sama arsitek ya. Ini beliau kebetulan tamu saya yang pertama. Ya, semoga saja nanti ini bisa berlanjut ke arsitek-arsitek muda yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Afis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau cerita apa ini Mas Yudi? Dia satu rahim aja, satu rahim. Siap. Berbagi, mungkin ada pemirsa di sana yang mungkin membutuhkan informasi terkait dengan dunia arsitek ya. Begitu juga dengan mungkin biro jasanya, mungkin seperti pekerjaan-pekerjaannya seperti itu. Nah, ini saya mau yang pertama kali tanya, ini Imaginer ini dari nama apa ya? Inspirasi namanya dari mana begitu ya? Monggo silakan. Oke, ngopi dulu. Oh siap. Ngopi dulu ya. Alhamdulillah. Apa ya? Mau dimulai dari mana ini, saya juga bingung. Dari huruf A dulu. Dari huruf A dulu. Iya. Ya mungkin kalau saya sebetulnya terus terang ini dari kecil kan tidak pernah punya cita-cita menjadi seorang arsitek ya. Kebetulan ya. Menjadi arsitek itu adalah sebuah kecelakaan sebetulnya. Ini baru nih ya, arsitek yang tidak diduga-duga. Cita-cita kecil saya itu kan mau jadi dokter ya. Menjadi dokter, kemudian saya nggak tahu ya, kakak saya yang daftarkan saya di jurusan arsitektur. Ya alhamdulillah, ternyata setelah berjalannya waktu, ya kalau menurut saya enak jadi arsitek ya, santai gitu ya. Pondok otak ya. Iya. Saya lulus dari ITN tahun 2003. Kemudian sebetulnya sejak kuliah saya sudah mulai bekerja ya, walaupun ya menyambi, walaupun tidak di bidang arsitektur. Di bidang arsitektur paling ya freelance, bantu pekerjaan-pekerjaan rumah tinggal dari beberapa arsitek yang ngesup. Ya lumayan garap gambar kerja. Ya buat tambah-tambah biaya kuliah lah. Kemudian sebenarnya usaha saya waktu kuliah itu yang betul-betul dijalankan dulu, usaha pengelolaan kertas bekas. Jadi pengelolaan kertas bekas. Terganggu ya kuliahnya? Enggak, justru ya itulah saya mencoba saya berpikir ini bagian dari proses belajar manajemen ya, bagaimana kita mengatur waktu. Karena apa? Karena nanti arsitek itu adalah seorang leader yang pekerjaannya ya kedepannya memang harus, ketika kita profesional kita harus mampu ngatur waktu. Apalagi pekerjaan arsitek itu kan luar biasa beratnya ya. Tidak hanya pekerjaan, tapi bagaimana kita mengatur tim yang kompleks nantinya itu. Nah, kalau tidak dicoba dari masa kuliah ini kan sayang gitu ya. Hanya kuliah, datang kampus, belajar hanya itu aja kan sayang gitu. Iya. Nah, itu misi saya sebetulnya itu. Inspirator mahasiswa zaman sekarang ya, kalau bisa seperti itu. Jadi misi saya bekerja itu dia tidak melulu cari tambahan biaya kuliah, tapi ya betul-betul belajarlah sejak dini bagaimana menjadi seorang leader gitu. Ya juga aktif di beberapa organisasi, alhamdulillah, dan semuanya bisa jalan. Nah kalau di awalnya sih studio saya bukan Imaginer namanya. Saya lulus ITN, kemudian saya bekerja di pengembangan kampus 2
seperti proyek pengembangan kampus 2 ITN di Tasikmadu. Nah setelah itu saya mencoba mandiri, berkarir, gabung dengan teman-teman, ada satu angkatan sama ada kakak tingkat. Kebetulan saya lemah di teknologi dulu ya, di modeling arsitek, animasi itu kan juga saya lemah di situ. Tahun berapa itu Pak? 2006. Saya menikah awal-awal itu. Jadi saya coba bertiga itu ya, kerja tim pakai bendera teman saya. Nyatanya tidak berjalan lama. Ya mungkin saya bukan jalannya di situ ya. Akhirnya kemudian saya mencoba membangun firma sendiri dengan nama Imaginer Arsitek. Karena imajinasinya apa ini? Imajinasi kah atau bagaimana ini? Sudah pernah loh ini beliau ini. Soalnya kan saya bingung juga mau dikasih nama apa ini kan. Jadi belum punya bayangan ya, berimajinasi terus. Hanya teringat nama imajinasi itu ya saya ya imajiner gitu aja. Bahkan beberapa teman saya ngolok-ngolok, ini namanya kok aneh katanya. Kamu belum punya ini katanya, belum punya kayak belum mantap gitu. Ya sudah, saya jalani apa adanya gitu. Ya. Itu sudah pakai nama Imaginer ya? Iya, pakai nama Imaginer tapi logonya masih sekedarnya. Karena logo itu sudah berubah sekarang yang ketiga. Jadi terakhir ini saya pakai biro konsultan logo. Jadi yang logo yang ada sekarang itu yang mendesain Bu Anggita, memang konsultan logo. Tahun berapa itu berarti? Kalau Imaginer itu 2005. Ya, 2005. Walaupun 2003 bibitnya sudah mulai jalan kan. Ya. Saya kan lulus tahun 2003 itu. Wah, nggak tahu langsung arsitek tuh ya. Ya, tapi sebelum saya jalan juga dulu di kontraktor, coba belajar karena kebetulan saya punya teman yang kerja di dunia kontraktor. Karena itu bukan bidang saya penasaran kayak apa dunia kontraktor. Sebetulnya sudah ada tapi masih belum jalan banter kayak sekarang ya. Sudah ada. Akhirnya saya ikut teman saya itu, ada sedikit investasi di situ juga, saya nanam modal lah kasarannya walaupun kecil. Kemudian 1 tahun kemudian saya malah dibuatkan CV. Udah, kamu sekalian belajar gitu. Saya punya CV namanya CV Madrika yang saya ambil dari nama orang tua saya. Saya terinspirasi itu loh, Ciputra apa gitu kan, nama orang tuanya. Kalau sekarang masih Bakri, ya masih ada, masih jalan. Cuman ada subnya sendiri yang mengerjakan gitu. Mantap. Ya alhamdulillah masih jalan. Nah ini sekarang ya yang rame di video yang viral-viral ini kan bangunannya ini unik ya, bangunannya unik, terus juga sudah melambah kemana-mana ya. Yang paling terkenal itu Aizah ini ya, yang paling terkenal ini ya. Oh ya, alhamdulillah. Beliau ini prinsipal arsiteknya ini, cerita sedikit dong Mas. Oh ya. Iya. Terus aku bisa ketemu sama soalnya kan itu kan pondok yang sangat luar biasa itu, jarang itu orang bisa ketemu situ. Iya, kebetulan aja itu, kebetulan dulu adik ipar saya kan mondok di sana. Mondok di sana, saya sering berkunjung di sana, sering bertemu dengan ustadz dan terakhir bertemu pimpinannya, dan tahu ternyata kalau saya ngobrol, saya cerita kalau saya arsitek gitu ya. Dari situ saya dicoba dimintain bantu, pertama mintain tolong lah, jadi membantu mendesainkan satu bangunan di sana. Ya alhamdulillah beliaunya cocok, ya udah lanjut sampai sekarang. Komunikasinya berarti ya. Iya, ya alhamdulillah. Ya awalnya enggak. Apa itu? Mulai ketemu. Aduh, tahun berapa ya, lupa saya. Udah lama sekali ya. Adik saya itu sekarang udah menikah, udah punya anak 1 itu. Jadi proyek paling lama itu ya di Aliza, proyek yang berkelanjutan itu. Nah, ini yang dicari Pak arsitek itu kan begitu ya. Ada keunikan tersendiri proyek pesantren itu, karena figur kiai itu sangat berpengaruh di situ kan. Ya. Tiba-tiba kiainya habis sholat malam misalnya dapat ide, ya udah nanti iya. Tiba-tiba minta ini harus dirubah misalnya kan. Harus dirubah, ya sudah. Ya alhamdulillah kalau proyek di Aliza itu setiap mau ada perubahan arsitek selalu dilibatkan, dan memang
tidak bisa dikerjakan dulu dieksekusi sebelum ada asis dari arsitek. Harus kita rubah dulu desainnya, kita ajukan, kita presentasikan ke pimpinan. Kalau sudah disepakati baru langsung dijalankan di lapangan. Itu enaknya begitu. Kalau di Bawen banyak ya, kalau Bawen banyak proyek CSR ya di sana ya, proyek-proyek sosial kami itu kebetulan banyak di Bawean, mulai dari pesantren, masjid, musola, madrasah, sekolah-sekolah itu fasilitas-fasilitas publik seperti wisata. Karyawannya banyak punya ya. Ada 12. Ya, 12. Nah, itu rata-rata memang setiap personal itu mengerjakan beberapa proyek sendiri-sendiri ya. Iya. Nah, itu memanage atau penyampaiannya bagaimana nih kalau bisa tertata gitu. Ini perlu ini kita tahu ilmunya bagaimana ini. Karena kita kalau tahu staf atau karyawan ketika sudah masuk ke kita itu biasanya kan pemikirannya macam-macam ya Mas. Iya, betul. Itu menyampaikan visinya itu bagaimana kira-kira. Biro arsitek ya nggak bisa terlepas dari kerja tim yang pasti. Nah, ini kan butuh maintenance tersendiri ya, bagaimana kita mengelola otaknya orang yang punya punya style sendiri-sendiri, bahkan style desainnya juga sendiri-sendiri. Ini kan harus di-manage karena kita kan harus juga punya karakter ya, imajinasi arsitek, karakter desainnya seperti ini gitu kan ada gitu. Per project ada PIC-nya masing-masing. Misalnya si A terlibat menjadi asisten arsitek saya di proyek A misalnya, yang B di arsitek saya di proyek B gitu. Nah, tapi untuk diskusinya bersama di awal-awal juga saya sebagai prinsipal arsitek memberikan arahan-arahan, poin-poinnya seperti ini, nanti dikembangkan asisten arsitek itu ya, kemudian diolah lagi, minta masukan ke semua tim, oke baru kita eksekusi lah. desain final. Kesibukannya beliau ini luar biasa ya. Selain dari masalah proyek, juga menata manajemen di biro jasa arsiteknya. Ya, karena kalau berorganisasi itu memang hobi dari ini ya. Dari SMP udah terlibat di OSIS, SMA saya ketua OSIS, kemudian saya mendirikan Bawen Foundation yang memberikan beasiswa kuliah gratis ke anak-anak Bawean yang kurang mampu tapi punya kemampuan prestasi akademik yang luar biasa lah, yang tinggi. Kita bantu untuk memberikan biaya pendidikan gratis untuk kuliah S1 ya. Ada sebuah pendekatan yang mungkin beda dengan yang lain. Kita pakai pendekatan arsitektur cinta namanya. Arsitektur cinta sebetulnya sebuah pendekatan kalau menurut hemat kami di sini yang menempatkan posisi kita itu sebagai manusia yang tidak sempurna lah gitu. Sehingga sebelum mendesain ya kita bermunajat telah minta kepada Allah. Bahkan tangan kita, otak kita itu ya semuanya Allah yang menggerakkan gitu. Luar biasa. Kemudian ya semua kita cinta ke alam, cinta ke manusia gitu. Jadi tidak usah sombong lah bahwa karya kami ini seperti ini ya, enggak. Semuanya ya hanya karena Allah saja yang memberikan jalan seperti itu gitu. Ya cita-cita saya mau lebih bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Jadi karya-karya kita ya bisa membahagiakan orang lain gitu. Arsitektur cinta kan seperti itu. Jadi semuanya klien kita merasa bahagia, ya sukses, ya kita doakan yang terbaik, itu aja. Ya, untuk para arsitek nih, para arsitek yang mungkin baru berkarya, baru bergelut di dunia proyek, itu kira-kira seperti apa? Monggo. Lakukan hubungan baik lah dengan semua orang, berikan yang terbaik untuk semua orang. Kalau kita udah baik dengan orang kan enak ya. Selalu belajar lah, berusaha menjadi yang terbaik terus. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya seterusnya berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu aja lah. Ini harus kita latih sense kita terhadap lingkungan, terhadap orang lain, itu yang harus selalu kita pupuk gitu. Insya Allah kalau kita berbuat baik, memberikan yang terbaik untuk orang lain, ya Allah, kita akan diberikan yang terbaik juga oleh Allah itu. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Hafiz. Singkat cerita dengan beliau Bapak Hafiz selaku owner dari Imajinasi Arsitek. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya,
Bila Anda suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, share ke teman-teman Anda, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar Anda bisa ikuti update terus video dari Asri Asri. Sekian, terima kasih, salam sehat, salam sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.